感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，无愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩Maria Sece yang telah memimpin penghormatan dan membaca Huixiang.感恩kepada seluruh tim Simpasiang dan peserta Simpasiang. Selamat malam Sesiong Sece. Sebelum kita memulai sharing Simpasiang malam ini, mari kita dengan tulus hormat berdoa. Daja Qing He Zhang. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心，大家心后一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Dan terbebas dari bencana. Selamat malam Sesiong Sece. Perkenalkan, nama saya Valentina dari Pekanbaru. Hari ini saya ditemani mitra baji saya Nelly Sece dari Medan. Kami diberi kesempatan
untuk menjadi moderator hari ini. Selamat malam Nelly Sece. Selamat malam Valentina Secie. Selamat malam Susyung Secie semuanya. Nelly Ya, Sece, Secie. apakah suara saya sudah jelas? Jelas Secie, sangat jelas. Ya, suara Sece juga sangat jelas. Kita Iya, mulai saja ya Sece, sharing simpasiang baik hari ini. Secie. Sosial Sece, kita telah sama-sama ya mendengarkan kembali Master membabarkan Sutra Teratai bab ke-19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, episode 1672, memurnikan batin sebagai wadah dan Dharma akan membasahi lahan batin. Mari Sosial Sece kita sama-sama membaca dan menyimak intisari hari ini. Catatan tangan. Batin adalah wadah untuk menampung segala fenomena Dharma. Sekiranya menggunakan air Dharma murni untuk memurnikan batin sebagai wadah dari para praktisi, Dharma akan membasahi lahan batin dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka. Laksana bumi yang menyimpan benih Buddha dapat memunculkan segala dharma yang menakjubkan. Nah, Sesiong Sece, batin kita adalah wadah untuk menampung segala fenomena dharma. Artinya bahwa batin kita adalah sangat luas ya, bisa menampung segala fenomena dharma. Ya, jadi sebenarnya batin Buddha dan batin semua makhluk adalah tiada beda. Ya, batin Buddha sudah sangat jernih, tidak ternoda, sehingga bisa mencakup ya segala dharma, bisa mencakup segala alam semesta, memiliki kelapangan dada seluas alam semesta. Sedangkan batin kita para makhluk penuh dengan delusi dan kekotoran. Untuk itu kita membutuhkan air dharma untuk membersihkannya, sehingga batin kita menjadi jernih dan bisa menjadi wadah yang bersih, sehingga bisa menampung segala fenomena Dharma. Baik, kita baca poin pertama, penjelasan berikut. Jadi, setiap orang memiliki ladang batin, setiap orang memiliki ladang di batinnya, dan kita bisa merawat sebidang tanah ini. Jika kita memiliki air, kita bisa terus-menerus mengolah ladang batin kita. Jika kita bisa melakukan ini, kemudian ketika kita menabur benih di ladang, airnya tidak mudah kering. Jadi, menanam padi di sawah harus ada air terlebih dahulu sebelum menanam benih. Ketika ladang dibajak, tanah menjadi gembur dan air bisa masuk ke dalam tanah. Air dan tanah harus tepat ketika tiba saatnya untuk mendistribusikan bibit. Jika ladang batin kita dirawat dengan baik secara alami, air sawah dapat dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Jadi ini mengumpamakan ya bahwa batin kita diumpamakan seperti sepetak sawah atau ladang. Nah, batin kita haruslah kita airi, kita bajak, kita gemburkan, baru kita tanam benih-benih kebajikan, sehingga akan bertumbuh dari satu menjadi tiada terhingga. Jadi sama seperti bumi, ia menyimpan benih Buddha. Batin Buddha adalah murni dan tidak ternoda. Dia telah dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga dan bersedia memberi semua makhluk. Setiap makhluk jika dapat memperoleh esensi dari ajaran Buddha, dapat menggenggam dan memahaminya, maka akan seperti sebuah benih yang tertanam di bumi.
Ketika tanah, air, cuaca, dan lain-lain semua telah tersedia, ketika benih jatuh ke dalam tanah dengan sendirinya dapat memunculkan segala dharma yang menakjubkan. Ya, jadi Susyong Sece. Nah, batin kita harus ditanam dengan benih-benih yang baik ya. Jadi dengan ditanamnya benih-benih yang air dan disirami dengan air dharma ya. Jadi saat sekarang ini kita telah menerima ajaran Buddha. Nah, setelah menerima ajaran Buddha, kita harus berusaha untuk memahaminya. Nah, setelah memahaminya, kita haruslah mempraktekannya. Nah, setelah mempraktekannya, kita haruslah membabarkan dan mewariskan dharma ini sehingga akan memunculkan segala dharma yang menakjubkan. Oke, selanjutnya poin kedua, Nelly Secie. Baik, Secie. Susyong Secie, mari kita baca bersama poin kedua. Segala sesuatu yang muncul dari sebab dan kondisi dinamakan dharma terkondisi. Buddha memiliki jalinan jodoh dengan para makhluk sehingga beliau lahir ke dunia ini, menunggu waktu yang tepat, menjalani praktik, mencapai kebudaan dan membabarkan dharma. Ketika Buddha membabarkan dharma dan pendengar dan para makhluk mendengarkan, semua itu adalah terkondisi. Ada wujud fisik, ada pengajar dharma, ada pendengar, dan ada praktisi. Semua ini terjadi karena pertemuan sebab dan kondisi. Di zaman Sang Buddha, pertemuan sebab dan kondisi ini menghasilkan kebajikan yang luar biasa. Kita harus menjaga dan memelihara benih-benih kebajikan dengan sebaik-baiknya. Jika kita tidak memanfaatkan sebab dan kondisi ini, kita akan kehilangan kesempatan yang berharga. Pada zaman Sang Buddha ada banyak orang yang hidup sejaman dengan Buddha, memiliki keyakinan, mendengarkan dharma dan melaksanakan praktik. Namun, ada pula yang meskipun hidup pada zaman yang sama, karena tidak memiliki sebab dan kondisi yang cukup, mereka menolak ajaran Buddha, sehingga mereka melewatkan kesempatan besar untuk memanfaatkan jalinan jodoh ini. Meskipun Buddha muncul di dunia mereka, dengan demikian, meskipun hidup di zaman yang sama, ada yang justru sebab dan kondisi mereka sendiri. Ketika hubungan sebab dan kondisi ini lenyap, maka di kehidupan itu lagi dengan dharma. Ini kan bahwasanya dharma terkondisi itu ada beberapa syarat, yaitu dharma, ada pendengar, dan ada praktisi. Dan sebab dan kondisi yang saling terkait itu menghasilkan kebajikan yang luar biasa. Pada zaman Sang Buddha saja, ada dua jenis orang atau dua jenis makhluk, yaitu satu yang memiliki keyakinan untuk mendengarkan dharma dan melaksanakan praktik, dan satunya lagi tidak memiliki sebab. Karena tidak memiliki sebab dan kondisi yang cukup, mereka menolak ajaran Sang Buddha dan melewatkan kesempatan ini. Jadi Susyong Secie, hari ini, di saat ini, di kehidupan ini kita mendapatkan dharma terkondisi. Jadi kita harus menggenggamnya dengan baik, dan kita setelah mendengarkan, kita coba praktikkan agar dapat menjadi makhluk yang lebih baik lagi. Ya, silakan Secie. Kita ke poin selanjutnya. Silakan host, poin ketiga. Ketika kondisi datang, kita harus segera menggenggamnya. Jika sebab dan kondisi berlalu, kita akan kehilangan sebab dan kondisi itu. Selamanya tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Seperti waktu, genggamlah waktu.
Jika kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka waktu akan berlalu dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Sang Buddha berkata, kekalan sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak berani mengatakan bahwa hari esok masih ada waktu. Setiap orang harus memahami dan bersungguh hati. Oleh sebab itu, kita harus sangat bersungguh hati. Harus bagaimana membersihkan bejana batin kita agar dapat memuat air dhamma. Jika dapat demikian, seperti yang dikatakan Sang Buddha, pasir di tangan adalah benih tak terhingga. Dharma yang akan disampaikan Sang Buddha tidak harus mencakup semua dharma sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Pasir yang ada di tangan saja sudah cukup untuk menggambarkan dharma. Dengan perumpamaan ini kita dapat memahami nama dan rupa. Ketika kita memahami nama dan rupa, kita akan menyadari dan merasakan esensi dari prinsip tersebut. Ya, sesyong sece ya. Jadi kita harus pawo, sekian pawo Indiannya. Kita sering mendengar orang mengatakan, saya sangat sibuk, tidak ada waktu. Tunggulah, saya belum ada jodoh. Ya, sering kita mendengarkan perkataan seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita semua diberi waktu yang sama ya, sehari 24 jam. Nah, tergantung lagi kita bagaimana kita mengatur waktu itu. Dan tergantung kepada kita apakah kita mau menggenggam jalinan jodoh baik ini. Jadi jalinan jodoh sudah ada, jangan kita lepas dan lena ya, terlena. Kita harus menggenggam waktu untuk berbuat kebajikan, menjalin jodoh baik, menciptakan berkah, dan mengembangkan kebijaksanaan kita. Kita harus menggenggam jalinan jodoh baik ini. Kita sudah masuk ke keluarga besar Ceci di dalam lingkungan yang baik ini, dan kita sangat bersyukur mendapat pengajaran dari guru kita yang sangat bijaksana. Jadi sesyong Sece, ya, Dharma adalah sulit didapat. Ya, sekarang kita sudah mendapatkannya. Kita harus menggenggam waktu dan kesempatan untuk mendengarkan Dharma, memahami Dharma, dan mempraktekkan Dharma. Setelah itu, kita juga berkewajiban untuk membabarkan Dharma dan mewariskan Dharma. Demikian sesi yang Sece. Silakan lanjut, Nelly Sece. Baik, Sece. Naskah Sutra. Para Buddha, paling mulia dari para mahasuciwan, mengajar dan membimbing para makhluk, membabarkan dharma yang halus dan menajukkan di dalam semua persamuan agung. Orang-orang yang menegakkan sutra teratai ini semua akan dapat mendengarkannya. Sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Oke, poin keempat. Silakan host. Setiap orang harus mengingat apa yang dikatakan sebelumnya. Hati adalah ladang pelatihan. Tempat pelatihan manapun semuanya merupakan tempat pembabaran dharma. Apa yang dikatakan kita harus berhati-hati dalam mengatakannya. Itu adalah dharma yang halus dan menajubkan. Harus sangat berhati-hati. Apa yang dikatakan, demikianlah yang kudengar, demikianlah yang kukatakan, dan yang paling penting adalah demikianlah yang kupraktikkan. Ketika kita dapat mempraktikkannya secara menyeluruh, saya adalah orang yang sudah pernah mengalaminya. Saya katakan kepadamu lagi, jika bisa seperti ini adalah dharma yang paling nyata. Ya, sesyum secie di sini, hati kita adalah ladang pelatihan. Dalam ladang pelatihan ini kita senantiasa
berhati-hati khususnya dalam berkata-kata, karena Dharma sangat halus dan menakjubkan. Apa yang kita dengar, kita katakan, dan kita praktikkan. Seperti halnya Ananda mengatakan bahwa demikianlah yang kudengar. Nah, kita mendengarkan Dharma dari Biku Ananda, pembabaran Dharma Sang Buddha, dan setelah kita mendengarkan, kita praktikkan, dan setelah kita praktikkan, kita adalah orang yang sangat penuh berkah ya, Susyong Secie, karena seperti dikatakan tadi bahwasanya Dharma ini sulit untuk kita dapatkan, apalagi kita praktikkan. Jadi setelah kita praktikkan, kita mendapatkan hal-hal yang baik dan maupun yang kurang baik. Nah, disinilah kita di kebijaksanaan kita ini ditempa, kita ambil yang baik, dan kita jalani sesuai dengan Dharma. Oke, Sucie, kita lanjutkan. Poin selanjutnya, silakan. Poin kelima, Sang Buddha menceritakan banyak perumpamaan sebelum dirinya hendak parinirwana. Kita harus dapat memahaminya. Sutra Teratai telah dibabarkan dengan sangat jelas. Pembabaran metode praktis dari ajaran sementara menggunakan berbagai macam perumpamaan. Ajaran sejati yang langsung merujuk pada hati manusia. Setiap orang memiliki hakikat kebudayaan. Semua orang memiliki pengetahuan, pandangan, dan pemahaman yang setara dengan Buddha. Namun, kitalah yang tidak tahu dan tidak sadar, juga tidak dapat memahami. Inilah kita sebagai makhluk awam. Harus menambahkan mengagumi Dharma ini, mengetahui bahwa Dharma diperlukan di dunia. Dengan sendirinya, Buddha akan kembali datang ke dunia. Jalinan jodoh telah matang. Bila dunia merasa tidak memerlukan Dharma ada di dunia, orang-orang tidak akan mengerti untuk mengagumi Dharma. Buddha sudah mengisyaratkan akan segera parinirwana. Kamu tahu, segera tiada lagi. Harus benar-benar mengenggam. Semua orang harus lebih bersungguh hati. Dharma ada di sekitar kita. Di hadapan kita tiada berhenti melambai pergi. Harus segera mengenggam, senantiasa bersungguh hati. Ya, jadi Sang Buddha ya telah membabarkan Dharma ya secara sabar dan sistematis mengikuti akal kapasitas para makhluk ya. Sudah 40 tahun Sang Buddha membabarkan Dharma ya. Jadi apakah kita para makhluk sudah menerima berapa banyak ya. Jadi Buddha menunjukkan ajaran sementara. Apa itu ajaran sementara ya? Buddha dengan menggunakan berbagai macam perumpamaan ya, jalinan jodoh para guru dengan muridnya untuk menuntun kita ke ajaran sejati. Nah, ajaran sejati ini adalah ingin memberitahukan kita bahwa kita para makhluk mempunyai hakikat kebudayaan yang sama dan setara dengan Sang Buddha. Semua orang memiliki pengetahuan, pandangan, dan pemahaman yang setara dengan Sang Buddha. Jadi, kita haruslah mengenggam waktu dengan baik ya untuk meningkatkan dan menumbuhkan kebijaksanaan kita. Nah, kita dituntun untuk memasuki jalan kebudayaan. Ya, Master telah membentangkan jalan bodhisattva. Nah, tergantung bagaimana kita menjalani dan menapakinya. Jadi, semua orang bisa mencapai kebudayaan. Jadi, kita haruslah dengan semangat ya menapaki jalan bodhisattva sehingga kita semua juga bisa mencapai pencerahan dan mencapai kebudayaan. Oke, next selanjutnya Nelly Sece. Baik, Secie. Silakan host. Poin ke-6,
Sang Buddha muncul di dunia. Beliau awalnya adalah mengamati kapasitas dalam memberikan pengajaran, membuat semua orang dapat menerima sesuai dengan akar kapasitas mereka. Harapan mendasar Sang Buddha adalah berharap setiap orang bisa setara dengan Buddha, mampu memahami esensi dari prinsip kebenaran itu, untuk memunculkan dharma yang menakjubkan. Ini adalah ajaran sejati dari Sang Buddha. Tetapi, kita para makhluk hendaknya benar-benar bisa memahami adalah sulit. Jadi, Sang Buddha dengan belas kasihnya membuka ajaran sementara. Sekarang akan menunjukkan ajaran sejati. Jadi menggunakan sangat banyak waktu untuk pelan-pelan membimbing, setiap saat selalu menyesuaikan kapasitas para makhluk untuk membabarkan ajaran sementara, kemudian membahas lagi ajaran sejati. Ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha. Ya, Sesyong Sejie Sang Buddha berharap bahwasanya setiap orang adalah setara dengan Buddha, mempunyai dan mampu memahami esensi dari prinsip kebenaran, dan memunculkan dharma yang menakjubkan, ajaran sejati dari Sang Buddha. Dari awalnya Sang Buddha membuka ajaran sementara berupa perumpamaan untuk menyesuaikan kapasitas makhluk dalam pembabaran dharma ini. Dan kemudian karena waktu sudah ya 40 tahun ya, akhirnya Sang Buddha menunjukkan ajaran sejati ini kepada manusia untuk langsung dipraktikkan. Nah, inilah Sesyong Sejie, kesungguhan hati Sang Buddha dalam membimbing kita. Jadi jangan kita sia-siakan waktu ini dan dharma yang sudah kita dapatkan ini. Ya, selanjutnya silakan Sejie. Ya, sudah nggak ada ya. Kalian. Kanan ya, Sesyong Sejie. Demikian sharing dari kami. Selanjutnya, silakan Sesyong Sejie yang mau berbagi sharing. Silakan raise hand ya. Silakan ya, mengenggam waktu dan kesempatan. Waktu akan berjalan terus Sesyong Sejie. Kita harus power Sejien, power Indian. Apakah Pipilian Sejie ada di dalam Zoom? Sepertinya tidak masuk ya Sejie ya. Ya. Ya, silakan Sesyong Sejie yang lain ya, berbagi sharing apa yang Sesyong Sejie dapatkan ya dari ceramah Master hari ini, ataupun Sesyong Sejie mau berbagi kesan batin yang telah Sesyong Sejie pernah alami ya. Jadi Dharma yang paling nyata adalah setelah kita mendengarkan, kita pahami, kita praktekkan, lalu kita bisa menceritakan ya sesuai apa yang kita lakukan. Ya, Master sering mengatakan, katakan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita katakan. Silakan Sesyong Sejie. Ayo Sesyong Sejie, di sini ada 60-an, 63 peserta ya. Ayo Pawo Sejien ya. Silakan Sejie Lina berbagi sharing. Silakan Sejie. Ya, kalian Sejie Valentina, 感恩师兄师姐ya, 感恩上人开示. Ya, jadi memang kalau berbicara mengenai karma ini ya, kita harus ekstra hati-hati Sesyong Sejie. Apakah Sesyong Sejie tahu ya mengapa Pangeran Siddhartha perlu ya butuh 6 tahun bertapa ya, mengalami berbagai penyiksaan selama 6 tahun ya, baru bisa mencapai kebudaan ya. Sedangkan Buddha-Buddha yang terdahulu, Buddha Kakusanda, Buddha Wipasi, Buddha Kasapa ya, dan Buddha yang lain itu hanya butuh 6 hari ya untuk mencapai kebudaan Sesyong Sejie. Jadi jauh sekali ya
durasi waktunya. Buddha yang sebelumnya hanya butuh 6 hari mencapai kebudaan, sedangkan Pangeran Siddhartha butuh 6 tahun. Yaitu Sesong Suci. Karena pada zaman kehidupan lampau Sang Buddha, salah satu kehidupan lampau Sang Buddha, beliau ya pernah tertawakan ya, seorang Paceka Buddha, Sesong Suci. Kamu ini ya pertapa gundul ya. Jadi ya ketawa-ketawa begitu Sesong Suci. Akibatnya yaitu menerima karma buruk ya. Selama 6 tahun bertapa baru bisa mencapai kebudaan. Jadi walaupun hanya sebagai ucapan atau ketawa-ketawa, tetapi dampaknya itu besar ya. Dan Sang Buddha juga ya. Sang Buddha sebelum meninggal kan sempat makan ya, makan jamur kalau nggak salah, sakit ya, sakit perut, Sesong Suci. Nah, sakit perutnya ini juga akibat dari karma lampau beliau ya. Jadi dalam salah satu kehidupan karma lampau beliau, ketika beliau ya melihat ada ini ya ikan ya yang sedang dipancing. Nah, kemudian beliau juga ini merasa gembira gitu atas pancingannya. Nah, akibat dari karma buruk tersebut, maka beliau menderita ya sakit perut. Jadi bahaya juga ini. Dari batin kita lah yang menentukan ya karma buruknya atau karma baik ya dari batin kita. Jadi Sesong Suci, ketika kita merenungkan Dhamma lebih dalam lagi, sebenarnya ini dalam diri kita ini tidak ada pelaku ya. Yang ada ini hanya perbuatan-perbuatan kita ya. Baik pikiran, ucapan, perbuatan, semuanya ini adalah action ya. Suatu perbuatan. Ya, inilah yang perlu kita renungkan. Tetapi karena pandangan salah kita, ya kita selalu merasakan, ini aku loh. Aku lagi makan enak. Ini aku lagi merasa marah, ya sedih, gembira. Ya, padahal yang ada ini hanyalah fenomena batin dan jasmani yang berubah terus ya. Dia akan timbul, berproses, bertahan, kemudian lenyap. Begitu aja, bolak-balik, bolak-balik. Ya, ini pada saat zaman dulu ya di Sawati, pada suatu hari Bante Bumija ya bertanya kepada Yang Arya Sariputra, ya temanku Sariputra, ada beberapa pertapa dan brahmana mengajarkan tentang karma ya. Mereka menyatakan bahwa suka dan duka dibuat oleh diri sendiri ya. Oh temanku Sariputra, ada beberapa pertapa dan brahmana mengajarkan karma. Mereka menyatakan bahwa suka dan duka dibuat oleh orang lain. Tapi ada juga temanku Sariputra, ada beberapa pertapa dan brahmana mengajarkan karma. Mereka menyatakan bahwa suka dan duka itu dibuat oleh diri sendiri dan orang lain. Ya, temanku Sariputra, ada juga ya yang lain lagi ya, beberapa pertapa dan brahmana mengajarkan karma. Mereka menyatakan bahwa suka dan duka tidak dibuat oleh diri sendiri, juga tidak oleh orang lain, tetapi muncul tanpa sebab. Ya teman ya, telah dikatakan oleh Bhagawan bahwa kemunculan suka dan duka adalah yang terkondisi ya, yang terbentuk gitu. Terkondisi atau terbentuk oleh apa? Terkondisi atau terbentuk oleh kontak ya. Sebelumnya kita memahami bahwa kita adalah pencipta ya kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita tercipta dari buah karma kita masing-masing. Akan tetapi di Bumija Sutta ini kita mendapatkan penjelasan bahwa suka dan duka di dalam kehidupan bukanlah dibuat oleh diri sendiri maupun orang lain. Dan juga bukan muncul tanpa sebab. Apakah di sini terjadi kontradiksi ya? Ya tentu aja tidak. Ketika dijelaskan bahwa
kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri, maka kita sebenarnya sedang berbicara berdasarkan kebenaran yang konvensional. Ketika dijelaskan bahwa suka dan duka dalam kehidupan bukanlah dibuat oleh diri sendiri maupun orang lain, maka kita juga sedang berbicara berdasarkan kebenaran hakiki. Jadi kedua pernyataan tersebut adalah sama-sama benar ya. Saat mengajarkan, Buddha menjelaskan ada dua jenis kebenaran, yaitu kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki. Ya, kebenaran konvensional atau samuti saca adalah kebenaran yang dianggap benar dalam tingkatan kesepakatan umum aja. Kebenaran ini merupakan bahasa percakapan. Sedangkan ya kebenaran konvensional seringkali kita temukan di dalam Sutta Pitaka, seperti saat Buddha menyebut manusia, dewa, Brahma, perempuan, laki-laki ya. Sedangkan yang kebenaran hakiki, para mata saca, adalah kebenaran yang mempunyai eksistensi nyata atau disebut juga sebagai realitas yang tertinggi ya. Sebagai hasil dari analisis yang benar terhadap fenomena kehidupan. Kebenaran hakiki ini digunakan oleh Sang Buddha saat menyebut tentang anicca, dukkha, anatta ya. Agregat juga elemen, landasan. Ya, kebenaran hakiki inilah yang diuraikan secara lengkap di dalam Abhidhamma Pitaka juga. Jadi apa yang kita kenal ini secara konvensional sebagai manusia ya, yang kita ucap-ucapkan aku ini, sebenarnya secara kebenaran hakiki hanyalah terdiri dari fenomena batin dan fenomena jasmani ya, Sesyong Sece. Tetapi terpisah dari fenomena dan batin dan jasmani, nggak ada lagi yang namanya orang gitu. Karena dia Sece. Kangen ya, dengan Sesyong siapa? Cendana Sece. Oh ya, Kangen ya, Cendana Sesyong yang telah berbagi sharing Dharma hari ini ya. Ya, jadi memang ya, kita semua adalah pencipta kehidupan sendiri sesuai dengan karma perbuatan kita sendiri. Ya, tiada seorang pun yang bisa terhindar dari karma perbuatan ya. Sang Buddha saja juga menjalaninya, apalagi kita ya. Jadi hendaknya kita senantiasa ya menjaga benih pikiran kita dengan baik ya. Jadi kalau mengenai hukum karma ini kan ada benih, ada kondisi pendukung, ada buah dan balasan karma. Jadi kita harus senantiasa ya, jangan sampai menciptakan benih karma lagi ya. Kita harus senantiasa menjalin jodoh baik ya, jangan sampai benih karma masa lalu muncul dan berbuah ya, Sesyong Sece ya. Seperti Mahaguru Uta ya, setelah 10 kehidupan pun masih ya karma ini terus mengikuti ya. Jadi karma ini seperti bayangan yang terus mengikuti. Jadi kita harus menjaga dan selalu sadar ya, menjaga pikiran kita dengan baik. Kita harus selalu berpikir positif ya, berpikir yang baik, berucap yang baik dan berbuat yang baik. Jangan sampai kondisi pendukung ini berbuah ya yang tidak baik. Jadi semoga kita bisa menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan kita dengan baik sehingga dalam kehidupan ini kita akan menghasilkan buah yang baik juga. Kangen ya Cendana Sesyong. Berikutnya Pipi Liang Sece sudah resen. Silakan Pipi Liang Sece. Cảm ơn Sang Trần Khai Sư, cảm ơn Sư Siêu Sư Chế, cảm ơn Nelly dan Valentina Sư Chế. Naskah Sutra. Para Buddha paling mulia dari para mahasuciwan mengajar dan membimbing para makhluk membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan di dalam semua persamuan agung. Orang-orang yang menegakkan sutra teratai ini semua akan dapat
mendengarnya. Semua Buddha dengan penuh belas kasih mengajar dan membimbing para makhluk, membabarkan segala dharma yang halus dan menakjubkan melalui ajaran sementara dan ajaran sejati. Dan juga dikatakan kebijaksanaan dan pengetahuan akan segala jalan pencerahan, semuanya ini tercantum di dalam sutra ini. Dan dengan hanya menegakkan intisari dari sutra teratai ini, menampakkan yang halus dan menunjukkan yang sejati, yaitu bagaimana para Buddha datang ke dunia untuk menuntun para makhluk dan mengajarkan dharma dari bodhisattva. Semuanya dapat didengarkan. Kang En Sisyong Seci. Dan Piliang Secaya telah membaca kembali penjelasan naskah sutra. Nah, berikutnya, apakah Sisyong Seciman ada yang mau berbagi sharing? Silakan ya. Dari Sang Buddha ya, tadi seperti Piliang Sece bacakan kembali, bahwa Sang Buddha telah menunjukkan ya, menunjukkan wujudnya di dunia ini. Ya, ini adalah aspek daripada aspek jejak ya, menampakkan jejaknya di bumi ini ya, supaya kita para makhluk ya bisa memahaminya ya, kenapa Sang Buddha seperti yang Cendana Sisyong sampaikan ya, memiliki waktu yang lebih lama untuk mencapai kebudaan. Sebenarnya Sang Buddha ini hanya menunjukkan wujudnya ya, supaya kita memahami untuk jalan mencapai kebudaan itu seperti bagaimana. Kenapa lebih lama? Karena kita para makhluk ya, kita para makhluk yang masih memiliki kapasitas yang tumpul untuk memahaminya. Jadi Sang Buddha membutuhkan waktu yang lebih lama sebenarnya untuk membimbing kita, ya, untuk menunjukkan jati dirinya, ya, bagaimana mencapai kebudaan haruslah melalui jalan bodhisattva. Silakan Sisyong Sece yang mau berbagi sharing. Nelly Sece mau menanggapi, silakan. Ya, Secie. Kayaknya nggak ada deh. Kita lanjut kuis saja Ya, gimana? kita Sece? lanjutkan saja ya, Secie. Ya. Baik, saya baca duluan ya, Secie. Kuis Sipasyang Minggu 22 Desember 2024, Sutra Teratai Bab 18, episode 1672. Tambah materi seminggu terakhir. Sisyong Secie, cara menjawab kuis adalah jawaban diketik di chat room everyone. Format jawabannya, nomor soal, garis penghubung jawaban. Contoh jawaban, 13D atau 24A. Ikan En, silakan host. Kuis Simfasyang Sutra Teratai Bab 18, episode 1666. Apa makna dari mengamati segala sesuatu adalah bagaikan ilusi, tiada tetapi ada? Apakah A, segala sesuatu bersifat abadi dan nyata? Atau B, segala sesuatu di dunia adalah ilusi, tetapi tidak sepenuhnya tidak ada? Ataukah C, semua yang kita lihat adalah hayalan belaka? D, segala sesuatu memiliki keberadaan kekal tanpa perubahan? Ataukah E, dunia sepenuhnya kosong tanpa keberadaan apapun? Segala sesuatu adalah bagaikan ilusi, tiada tetapi ada. Dan jawabannya adalah jawabannya adalah B.
Segala sesuatu di dunia adalah ilusi tetapi tidak sepenuhnya tidak ada. Oke. Kuis selanjutnya. Apa tujuan dari mempraktikkan membina ke dalam dan mempraktikkan keluar? Apakah A. Untuk mencapai ketenangan batin tanpa harus membantu orang lain? Atau B. Untuk memperoleh berkah kebajikan yang sempurna? C. Untuk membangun kehidupan yang penuh kekayaan materi? Dan D. Untuk menjadi seseorang yang tidak terpengaruh oleh orang lain? Ataukah E. Untuk memastikan bahwa semua tindakan duniawi adalah benar? Sesiong Secie membina ke dalam dan mempraktikkan keluar itu adalah jawabannya yang mana? Mari kita lihat bersama. B. Untuk memperoleh berkah kebajikan yang sempurna. Oke, selanjutnya. Bagaimana dapat mengenali penderitaan dan melenyapkan penderitaan? Metode untuk melenyapkan penderitaan adalah dengan A. Mendengarkan lagu, B. Bersenang-senang, C. Mendengarkan konser, D. Mendengarkan dharma, ataukah E. Dengan banyak-banyak berdana. Jadi, untuk mengenali penderitaan dan melenyapkan penderitaan, metodenya adalah yang manakah Sesiong Secie? Ya, D. Mendengarkan dharma. Oke. Selanjutnya, Sang Buddha mengatakan bahwa semua penyakit berasal dari rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran yang disebut juga dengan A. Panca budi, B. Panca warna, C. Panca indera, D. Panca skanda, ataukah E. Panca jaya. Rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran disebut juga dengan jawabannya panca skanda. Ya, 5 agregat ya, Sesiong Secie. Silakan selanjutnya. Di bawah ini adalah 5 cara pembabaran Dharma dari Tathagata, kecuali A. Metode terampil, B. Lisan, C. Pintu gudang, D. Sesuai kondisi dan kapasitas, dan E. Maha belas kasihan. 5 cara pembabaran Dharma dari Tathagata ada di bawah ini, kecuali yang mana Sesiong Secie? Oke, jawabannya kecuali pintu gudang ya. Oke, selanjutnya. Orang yang membabarkan Dharma secara demikian akan berdiam dengan damai di sini, mendengarkan berbagai suara dari kejauhan tanpa merusak A. Akar mulutnya, B. Akar matanya, C. Akar telinganya, D. Akar pikirannya, dan E. Akar hidungnya. Jadi orang yang membabarkan Dharma berdiam dengan damai di sini, mendengarkan berbagai suara dari kejauhan tanpa merusak. Mendengarkan berarti tanpa merusak. Ya, C. Akar telinganya. Oke, Valentina Secie, kita lanjutkan ya. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dharma tanpa wujud? A. Dharma yang tidak dapat diajarkan melalui kata-kata. B. Kebijaksanaan yang muncul dari meditasi dalam keheningan. C. Prinsip kebenaran yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat dirasakan dalam batin. D. Ajaran Buddha yang hanya dapat dipahami oleh guru Dharma. E. Suatu cara berkomunikasi yang hanya menggunakan simbol. Ayo, silakan Sesiong Secie menjawabnya. Plus, jawaban yang benar adalah C. Prinsip kebenaran yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat dirasakan dalam batin. Itulah Dharma tak terkondisi.
Oke, selanjutnya, apa tujuan dari pelatihan diri untuk mencapai alam surga Brahma? A. Membebaskan diri dari segala jenis keterikatan dan mencapai kemurnian. B. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan makhluk lain. C. Menguasai semua jenis meditasi tingkat tinggi. D. Menjadi makhluk tertinggi dalam hierarki alam semesta. E. Mendapatkan kebijaksanaan tanpa perlu upaya tambahan. Ayo, siswa C, silakan menjawab. Jawaban yang benar adalah A. Membebaskan diri dari segala jenis keterikatan dan mencapai kemurnian. Soal berikutnya. Di naskah Sutra Penmen, bagaimanakah yang terus diulangi? A. 6 akar indera. B. 6 objek indera. C. 6 kesadaran. D. A dan B benar. E. Hanya C yang benar. Yang mana ya siswa C? Di dalam aspek pokok. Terus jawaban yang benar adalah A dan B yang benar. 6 akar indera dan 6 objek indera. Apa makna dari mengangkat bakul beras untuk dunia? A. Menghapus kerakusan. B. Membagikan kebajikan. C. Memberantas kebodohan. D. Membagikan beras. E. Memikul tanggung jawab suci. Ya, Master sering mengatakan ya, kita harus memikul tanggung jawab suci. Oke, soal berikutnya. Saling mengasihi dan harmonis berarti A. Menyatukan indera, B. Berwelas asih, C. Satu keyakinan, D. Bersatu hati, E. Memiliki ikrar yang teguh. Saling mengasihi dan harmonis berarti kita telah, jawaban yang benar adalah bersatu hati ya, hesin. Oke, selanjutnya. Harus bersumber dari ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. A. 12 nidana. B. 5 sila. C. 4 ikrar agung. D. 6 paramita. E. 4 kebenaran mulia. Nah, Chen Sin Se ya. Jawaban yang benar adalah 4 ikrar agung ya. Kita harus mempunyai batin seperti itu ya. Susyong Sece. Oke, soal selanjutnya. Sudah habis ya. Kan Susyong Sece yang telah ikut berpartisipasi dalam kuis hari ini ya. Jadi hadiahnya untuk pemenang kuis hari ini Baksos Kesehatan Aceh ya. Khusus pemenang dari Medan, hubungi Lina Lumbini Sece. Ya. Nah, ini didonasikan oleh Edi Susyong dan keluarga ya. Kan ya kepada Edi Susyong dan keluarga ya. Nah, Susyong Sece ya sangat penuh berkah ya hari ini ya, bisa ikut kuis dan bisa ikut berdonasi dalam Baksos Kesehatan. Adakah Susyong Sece yang mau berbagi sharing? Dipersilakan ya, sambil kita menunggu pemenang kuis. Silakan Susyong Sece berbagi kesan batinnya. Nelly Sece, Ya, Sece. mau berbagi kesan batin Sece? Bagaimana batin Sece? Masih seimbang, Sece. Iya. Ya, mungkin Sece ada yang ini ya, yang baru pulang dari ini pelantikan komite. Mungkin bisa berbagi kesan batinnya
Selama mengikuti pelatihan di Taiwan, bagaimana berjumpa dengan master langsung? Silakan, Sesyong Sejie. Jangan malu-malu. Sebenarnya mereka sudah menggenggam jalinan jodoh baik ya dengan guru kita ya. Ya, Silakan Rimba Sisyong berbagi sharing. Silakan. Selamat malam itu semua. Cảm ơn Sang dan Khai Sư, cảm ơn Valentina, sư姐Nelly sư姐yang bawa menjadi moderator. Sejong, saya dengar suara saya. ada. Sesyong Oh, kedengaran. ada ya, Silakan. ya baik. Ya. Ya, tadi episode ini ya, kalau nggak salah tadi ada cerita tentang Zhangzi, sih Zhangzi yang pernah cerita ya, yang sebelum-sebelumnya juga ada cerita ketua dalam hal yang memperhatikan sama anak-anaknya di rumah yang api sudah mulai membakar, tapi mereka tidak tahu, tidak sadar, masih bermain-main di dalam rumah. Itu yang dalam hal ini, maka yang Zhangzi ya, ketua, dia tahu itu udah bahaya. Maka dia himbau murid-murid anak-anak keluar, jangan main api lagi. Karena mereka masih dalam tanah tanuannya, serakah ataupun suka bermainnya, atau ada sesuatu yang mereka melekat, tidak mau keluar dari jebakan itu masih main-main, bisa ibaratkan ya masyarakat sekarang juga sama ya. Jadi kemelekatan tak bisa melepas kemelekatannya dalam hal ada banyak hal yang bisa mempengaruhi siusinya, mempengaruhi 6 indera kami. Lalu itulah yang kita perlu was-was. Caranya macam mana? Ya, menjaga 6 indera kita jangan kena kotoran, ya kena godaan gitu, istilah gitu. Jadi ini memang sungguh tidak gampang ya di zaman sekarang ya. Iya. Lalu Zhangzi ketua ya, dia sediakan apa? Nyocia, lokcia, gucia, ya, kereta kambing, kereta rusa, dan kereta lembu ya, untuk anak-anak bisa main dengan yang sediakan itu. Maka diistilahkan ya kita jalan dengan yang benar, jangan main lagi di sana. Jadi di sini kita bersyukur kali ada Yayasan Buddha Suci yang tersedia kereta-kereta itu, ya. Lalu kita bisa ikuti ya cara-cara yang dicuci, yang master dari Taiwan, Sifu Men udah diatur sampai ke pelosok, cara-caranya macam mana jalan kita ikuti. Nah itu adalah yang tepat. Jadi kita maka diatur setiap kalau di Seci kan ada padatnya. Padat istilahnya setiap minggu, Sabtu ada kegiatan supaya kita nggak kemana-mana pikirannya. Kita kadang manfaatkan ada waktu ya gabung Seci ya. Kalau memang ada keperluan sendiri yang benar kita ya jalankan. Ya kalau nggak ada gabung kegiatan Seci ya supaya kita tidak gampang ya terbawa arus ke mana-mana ya. Itu yang diharapkan ya semualah ya. Kita semua juga harapkan kita bisa di jalan yang benar ya, melatih diri yang benar.
Ya, demikian sharing saya. Ya, silakan Sesiong Sejie yang lain bisa sharing juga ya. Saya mau sharing. Ya, Kan Eun ya, Rimba Susyong ya atas sharingnya ya. Jadi memang ya Sang Buddha di perumpamaan rumah terbakar ini ya membimbing ya dari kendaraan kecil menuju kendaraan besar ya, menyadarkan kita ya bahwa di dunia ini eh, penuh dengan benda-benda berwujud ya. Jadi kita jangan terlalu melekat pada benda-benda yang berwujud dan kita harus mengurangi ya, menghilangkan nafsu keinginan kita ya, sehingga kita sekarang diajarkan oleh guru kita untuk hidup lebih sederhana dan menggunakan waktu dengan baik ya. Setiap minggu ada kegiatan di Ceci, jadi kita bisa memanfaatkan hari-hari kita, waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, Kan Eun ya, Rimba Susyong, kemudian ini Ya, Limba, Kan Eun. Benar, udah benar. Kan Eun ya, Susyong. Kemudian ini Linda Sece mau sharing ya, dipersilakan Ya, Linda Sece. malam Valentina Sejie, malam Nelly Tandia Sejie. Kan Sore Kais. Pagi semua, malam semua Sesiong Sejie. Tadi karena saya pakai itu ya, pakai laptop, jadi agak itu ya, agak nggak bisa apa tuh raise hand ya, jadi langsung buka mic-nya saja. Ya, nggak apa-apa Sece, Oke. silakan Sece. Tadi Nelly saja minta sharing ya, eh, ketika eh, dilantik ya, dilantik master di Taiwan, gimana perasaannya? Saya ingin sharing dikit ya. Nelly saja, perasaan saya itu sangat galau ya, karena eh, memang Taiwan dengan Indonesia ini memang jarak jauh ya. Tapi tiap hari kita Xunfa ya, kita juga bisa merasakan jalinan jodoh ya, eh, yang begitu dekat ya sama kita semua sesama sedih. Jadi sampai di sana itu saya merasa sangat sedih ya. Saya dirinya merasa sangat sedih karena saya eh, nggak berani ya untuk karena banyak juga waktu itu pun banyak yang main berapa ratus ya sosial media yang ikut ranting. Terus eh, saya sangat gembira ya karena saya sudah eh, benar-benar sudah menjadi murid master dan juga sudah komite, bukan berarti sudah selesai dalam pelatihan dirinya ya. Itu merupakan tahapan awal untuk melangkah di jalan Bodhisattva ini. Eh, Pada saat itu saya merasa eh, sangat sedih ya, sedih, sangat sedih ya, karena sedih, sedih kenapa? Sedih pada dirinya ya, pada dirinya itu banyak gimana ya, banyak banyak kemelekatan, banyak kerisauan, banyak pokoknya banyak banyak keinginan yang melekat pada dirinya. Jadi merasa sangat tidak mudah ya untuk melihat muka master. Jadi memang saat itu sangat gembira ya karena sudah lama ya uh, dicuci terus bisa bisa begitu dekat ya melihat master ya. Jadi perasaannya ada yang gembira dan juga ada rasa sedihnya. Jadi membuat saya ini ya tetap saja harus berteguh dan tekad ya di dalam jalan Bodhisattva. Hari ini saya sharing dikit ya dengan judul memurnikan batin sebagai wadah dan Dharma akan membasahi lahan batin kita. Kehidupan ketidakkekalan ini selalu cepat berlalu.
tidak pernah menoleh ke belakang untuk menumbuhkan seseorang. Hukum alam tetap berlaku setiap saat. Ya. Jadi menggenggam jalinan jodoh, ya, menggenggam jalinan jodoh yang baik, ya, merupakan uh, jalan bodhisattva yang sangat sangat penting ya untuk kita genggam bersama. Itu saja ya, Kak En, semua sesial sejak dari sejak. Apakah sharing saya sudah cukup dari sejak? Luar biasa, Sucie. Selamat ya, Linda Sucie, sudah Dan menjadi Kak En dari sejak Kak En. ya, Dan sesial memang sejak. ya, kadang ya, Sucie. Selamat sudah menjadi murid master. Memang perasaan kita di sana pasti campur aduk ya, Sucie ya. Ada perasaan gimana kita masih banyak yang belum kita lakukan. Di sana kita melihat kesungguhan Sesiong Secie yang di Taiwan, yang di negara-negara lain, daerah-daerah lain, yang begitu bersungguh hati. Ya, rasa gembiranya kita bertemu dengan Master, sangat dekat dengan Master. Ya, begitu ya, Secie. Valentina Secie. Ya, Ya cukup ya, Linda Sitye ya sudah dilantik master menjadi murid master ya, semoga kita semua bisa menjadi murid master yang baik ya. Nah berikutnya ini ada Iri Iriwati ya. Silakan Sitye berbagi sharing. ya silakan Secie. Suaranya Suaranya, kecil ya. belum kedengaran Secie. Silakan ya, sorry Iriwati Sitye ya, suaranya tidak kedengaran. Mungkin Sesiong Sejye pemenang kuis yang mau berbagi sharing, silakan ya Sesiong Sejye. Selamat malam, Sucie. Malam, Saya Juliana. Juliana, Ya, pemenang kuis yang dari Bandung. ya silakan Juliana Sejye. Ya, Sucie, di sini saya mau sharing ya. Kita menjadi orang baik itu banyak tantangan, banyak cobaan. Kenapa saya bilang banyak tantangan, banyak cobaan? Karena jadi orang baik itu tidak gampang, Sucie. Semenjak saya ikut Suci itu tantangannya luar biasa. Dari saudara saya, terus saya kan kerja di Tangerang, terus saya dikeluarin cuma gara-gara satu. Jadi alasan bos saya apa? Saya terlalu fokus di pelayanan. Kan saya ikut Seci kan. Alasannya nggak masuk akal Seci. Padahal kerjaan saya tuh udah bagus gitu. Loyalitas saya tuh ke perusahaan tuh udah bagus. Tapi alasannya nggak masuk akal gitu. Nah, dari kejadian ini saya mau usaha sendiri. Dan usaha sendiri itu kan kita punya waktu banyak kan. Nah, waktu banyak itu saya lebih banyak lagi akan membuat kebaikan. Mungkin Buddha itu apa sih ya kasih saya cobaan karena saya sudah mantap saya ikut di lawan Seci. Saya akan menjalankan apa yang diajarkan sama Master Chen Yen. Terus saya akan mengajarkan ke semua orang untuk membuat kebaikan. Mungkin itu sudah saatnya itu saya memperluas jaringan jodoh itu sama Seci. Nah, saya akan mengajak orang untuk bergabung dengan Seci. Dengan cara seperti ini, ya mungkin ya Master Chen Yen itu menggerakkan tangan saya mungkin ya, maksudnya itu saya akan semakin banyak untuk menolong orang Seci. Nah, maksud saya tuh perasaan hati saya tuh saya ikut Seci dari 2019 itu perubahan di hati di kehidupan saya itu banyak perubahan Seci. Saya itu dulu sifatnya juga keras kepala, saya kan orang Medan ya. Saya tuh sekarang bisa lebih banyak menerima, bisa lebih banyak mendengarkan orang mau ngomong apa, nasihat, saya bisa terima. Kalau dulu saya nggak bisa terima Seci. Terus sekarang itu saya lebih sabar menghadapi semuanya itu Seci. Jadi sekarang kan saya apel. Saya akan
menggapai jadi komite. Saya tetap akan menjadi Master Chen Yen saja. Kangen. Juliana Sece ya, sharingnya sangat luar biasa ya, memiliki niat dan tekad yang sangat besar. Nah, Sece harus percaya ya bahwa iche itu sehawin ya. Jadi semuanya ya kita terima ya bahwa semuanya adalah jodoh yang baik ya, bahwa Sece keluar dari perusahaan juga ya mungkin ini kondisi dan jalinan jodoh yang baik buat Sece sehingga Sece bisa berusaha mandiri, Sece punya lebih banyak waktu, Sece bisa mengatur waktu sendiri sehingga apa yang Sece niat dan tekadkan bisa terwujud ya dengan mengajak lebih banyak orang untuk berbuat kebajikan ya sama-sama di jalan bodhisatwa suci ini. Kan ya sharingnya Sece Ciao ya Ya, untuk ya, Jaya, Sece, saya doain saya ya, Sece. semoga saya jadi komite tahun depan. Ciao Pasti pasti bisa, bisa. Sece. Ya, Dengan makasih Sece. ya dengan adanya tekad dan ikrar pasti bisa ya Sece ya. Ciao. Saya yakin saya bisa. Pasti bisa. Ya, Jayo, jayo, jayo. mantap. Ya, Ayo Sece. Sece yang lain juga ya harus kita semua ya terinspirasi ya dengan Juliana Sece yang memiliki niat, tekad dan ikrar yang kuat ya. Sesiang Sece di sini juga yang mengikuti simpasi yang pasti banyak ya yang juga ya berharap juga bisa dilantik master ya. Kita semua di sini ya berharap bisa bertemu dengan master, dilantik master, menjadi murid master. Ciao, sesang Sece semua. Nelly saja mau menanggapi, silakan. Iya, Sece. Saya jadi teringat mendengar ini sharingnya dari Juliana Sece, jadi teringat pernah membaca bahwasanya terkadang kita meminta pelangi kepada Tuhan, tetapi pada saat kita diberikan hujan, kita komplain. Nah, padahal setelah adanya hujan baru muncul pelangi. Ya, sama dengan Juliana Sece ya. Mungkin karena Sece dengan niat yang sangat baik dan tulus, yang di atas menunjukkan jalan bagaimana bagaimana caranya agar Sece bisa lebih ini ya sesuai dengan keinginan Sece. Aduh, saya jadi terharu saya Sece. Jaya ya Juliana Nangis Sece. Sece. Iya. Aduh, jadi malu saya jadi menyentuh hati Sece. Sangat inspiratif ya Sece Juliana. Iya. Ya, saya sedih kenapa saya berbuat baik, kenapa banyak orang yang menghalangi saya itu Sece itu ya, kesedihan saya itu seperti itu. Nah, Jangan sedih kayaknya Sece. makanya itu kayak master itu menunjukkan saya itu saya harus usaha sendiri. Jadi saya punya waktu banyak untuk berkarya. Ya Sece. Ya, Sece, Ica itu sehawin semuanya adalah hal yang baik Sece ya. Berikutnya mungkin kita kasih kesempatan Elisa Sece untuk berbagi sharing ya. Silakan. Selamat malam, Sesung Sejemen. Kan En Sang dan Kaise juga kan En kepada semua mitra Bajik ya. Kita setiap hari meluangkan waktu kita untuk mendengarkan Dharma. Sehingga kita mengumpulkan ini gudang-gudang kesadaran kita yang pernah ada, pelan-pelan dibangkitkan kembali. Saya sendiri pribadi ya, mengenal Buddha Dharma kan nggak lama. Tapi saya termasuk suka membaca dan mendengar. Lalu dalam membaca mendengar selalu mendapatkan kata-kata yang asing. Lalu saya akan selalu mencoba mencari tahu. Ini maksudnya apa ya? Ini poinnya tentang apa? Dari saya suka menggali lebih dalam, saya rupanya seperti ini ya. Jadi saya belajar Dhamma itu awalnya saya nggak paham.
Saya seperti mendengar cerita, oh ada hal ini, wah luar biasa, ada hal ini, ada hal ini. Sampai saya di di masa COVID ya, benar-benar full vegetarian. Oh rupanya yang master inginkan setiap muridnya bisa ini bervegetarian itu sesuatu yang baik ya bagi muridnya. Bagaimana dengan benar-benar full vegetarian, saya bisa lebih mengerti apa yang master sampaikan, lebih terhubung. Rupanya yang dulu-dulu saya dengar itu baik-baik, tapi aku terasa jauh dari hatiku. Tapi setelah mulai bervegetarian, yang master sampaikan itu setelah saya baca ulang, dengar ulang, lebih bisa masuk ke hati. Berkatnya ladang batinnya itu mulai dibuka ya, mulai dibasahi dharma, air Dharma, sehingga berkesempatan untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan. Lalu kadang-kala kan dalam ada sering dengar sharing, dengar dharma, dan kita bertemu banyak orang ya, kita kan melihat sesuatu itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Dalam kondisi lebih positif, memang ada negatif, tapi kita bisa melihat mungkin di sini positifnya bisa kita terima. Lalu orang sekeliling pernah berkata kepada saya gini, jadi orang baik aja udah cukup. Yang kamu selalu katakan itu seperti bodhisattva, seperti Sien. Jadi orang di dunia itu enggak seperti itu. Itu yang pernah saya dengarkan. Jadi itu awalnya aku dengar ya aku lupakan. Sampai berapa saat ini kembali lagi sering mendengar Master setiap kali memanggil kita relawan suci bodhisattva. Kali ini saya merasa, oh, rupanya kalau saya menjalankan suci, saya meninggalkan saya sendiri. Elisa aku tinggalkan. Tapi pada saat aku bertemu dengan semua orang, saya menjadi bagian dari bodhisattva. Pada saat itu saya bisa menyatukan hati yang seperti tadi Hesinnya. Karena kita bodhisattva ini mengikuti satu guru ya, Master Cheng Yen. Dia mengajarkan kita bagaimana jalani jalan bodhisattva dengan cara ini. Bila kita dengan satu pikiran, satu tujuan, satu misi, meninggalkan status diri kita untuk bersama membaik, mungkin hal-hal yang ingin kita lakukan itu sangat sukacita. Hal ini saya rasakan pada saat di Taiwan ya. Dulu saya kan bertemu banyak relawan-relawan di sana dan termasuk Indonesia dan luar negeri semua. Bagaimana mereka begitu sukacita dalam melayani ataupun ada kendala apapun, mereka bilang nggak apa-apa, akan kita bantu. Biasanya saya selalu bilang kan Sesyung Seci ya. Tapi kali ini aku merasakan sangat tersentuh. Aku bisa bilang kan ya Pusamen. Aku merasakan mereka adalah bodhisattva. Jadi aku teringat, kenapa Master selalu melihat murid-muridnya begitu bergiat ya, mempraktekkan di Majap Suci di seluruh dunia. Dia selalu kantung ya, sampai kantung melihat usaha kita, dia memanggil kita bodhisattva. Jadi pada saat aku di sana juga aku sangat kantung bisa memanggil mereka bodhisattva. Dan usia mereka sudah sangat lanjut. 60 tahun, 80 tahun mereka masih giat melakukannya. Jadi selama di sana saya seperti ke surga. Melihat bodhisattva bagaimana sukacita menyambut semua yang datang. Tapi saatnya tiba pulang, berarti tahap belajar saya di sana udah selesai. Bagaimana membawa bekal yang saya, diingatan saya yang sangat baik ini, sukacita damai ini, dipraktekkan kembali ke negara kita, Indonesia, dan di kota kita. Bagaimana semua Sesyung Seci, mungkin kalau ada sama-sama dengar ya, bisa terpikir, yuk kita sama-sama lakukan hal ini. Makanya kan juga ya dari yayasan atau Huai Sieli, Hesin mengajak kita gathering bersama, berbagi sukacita, apa yang kita dapatkan kita sharing. Mungkin dari sana kita bisa oh begitu ya cara pandang saya.
mungkin Sesiung Sece itu bisa mendapatkan, oh coba kita seperti ini. Sebagaimana kita menjalankan suci semakin bahagia, sukacita, dan damai. Kayaknya Sesiung Sece meluangkan waktu mendengarkan kisah yang saya dapatkan selama di sana. Kalian, 祝福大家都平安吉祥，阿弥陀佛。 Kanan ya Kanan Elisa Elisa Sece Sece. atas sharingnya ya. Kanan Elisa Sece dan selamat ya Elisa Sece ya sudah pulang ya ke kampung halaman batin ya, sangat penuh kesan dan penuh sukacita ya kita yang mendengarkannya. Benar begitu ya Nelly Sece ya. Iya, Secie. Selamat ya, Elisa Secie. Semoga semangat bekal yang dari sana Secie bawa pulang bisa berbagi ke kita, menambah semangat untuk kita relawan Medan lebih ciao lagi. Ya, silakan Secie, mari kita baca ini pemenang kuis ya. Ya silakan Sece, baca Sece. Saya baca duluan ya. Oke, untuk pemenang pertama nomor 13, Donna Adrian Secie dari Barat 1. Yang kuis ke-14, Netili Secie dari Tebing Tinggi. 15, Elisa Intan Secie dari Medan. 16, Juliana Secie dari Bandung. 17, Atik Gunawan Secie dari Medan. Dan 18, Susanti Metali Secie dari Jambi. Oke, Secie. Soal nomor 19, Tegar Susanto Sesiong. Yang soal nomor 20, Elena Secie. Soal nomor 21, Petrus Sesiong dari Palembang. Soal nomor 22, Hendrik W. Sesiong dari Pekanbaru. Soal nomor 23, Yeni Lukita Secie dari Medan. Soal nomor 24, Siu Chen Secie dari Pekanbaru. Silakan Sesiong Secie yang mau berbagi sharing. Ayo Sesiong Secie, pemenang kuis hari ini. Secie, tadi ada satu Secie yang suaranya belum ini ya, yang nggak kedengaran belum masuk ya. Iya, Mungkin Secie-nya masih di Zoom nggak? ini Elisa Secie, apa mau menambahkan? Silakan Secie. Oh, aku ingin menambah dikit ya. Tadi Ya. kan dengan sharing Juliana Sece ya. Sebenarnya saya sendiri juga sangat takut akan cobaan ya. Tapi aku pernah mendengarkan Master tidak pernah memohon. Tapi karena ada suatu ketika ada yang bertanya kalau Master memohon, dia memohon apa? Ada 3 revolusi ya yang dia katakan. Dia tidak meminta umur yang panjang ya, tapi dia meminta untuk diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Berbagai lah, ada 3. Lalu aku mendengar tentang di bab sebelumnya ya, tentang Buddha datang membawa ikrar ya. Kalau kita makhluk awam membawa sebab kondisi datang ke dunia. Sangat beruntung ada dengar dhamma, jadi kita paham. Oh, kalau dulu kita enggak menjaga 6 indera dengan 6 kesadaran dengan baik ya, kita akan terus berputar-putar di 6 alam. Berarti sebagai makhluk awam terus berputar. Lalu ini kenapa Master selalu bilang kalau kita udah mengenal sutra teratai, ingin berjalan di jalan bodhisattva, satu-satunya cara harus berikrar. Karena dengan berikrar, kita akan menemukan dharma yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita dan memberi berbagai macam solusi untuk menjawab tantangan hidup, fenomena yang muncul di dalam hidup kita. Seperti Juliana Secie bilang ya, kenapa Benar, saya Cek. kenapa Benar, saya Cek. semakin berikrar? Ini fenomena yang datang semakin banyak. Tapi percayalah, dengan mendengarkan Dharma, itu ada kunci jawabannya. Dulunya kan kita teman, ya aku putus asa, aku nggak paham bagaimana hadapi. Tapi dengan Dharma pasti ada jawabannya, dan kita harus berteman dengan banyak mitra. Kata Masa bilang, di Suci kita harus menjalani banyak jodoh baik ya. Dengan ada jodoh baik yang banyak, kadang-kala kita
ketemu sesuatu, ada orang aja yang menyampaikan sesuatu yang merupakan kunci jawaban kita untuk bagaimana kita melihat di sisi yang lain. Oh, kayaknya ini aku bisa hadapi. Walaupun sulit, tapi aku sanggup menjalankannya. Lalu ada satu orang teman pernah mengucapkan kepada saya ya, kita kan paham ya sebab kondisi yang kita tabur pasti akan kita tuai. Jadi kita ini Sang Ren dan Sepuh ada cerita, kalaupun fenomena itu datang, berarti sebenarnya kita lagi ini mau melunasi. Jadi kita harus sukacita untuk menyambut, melunasi. Otomatis kan kita udah berubah memandang hal ini, otomatis hati kita agak tenang, damai. Pasti ada kunci jawaban, jadi ini dapat diskon 20% kata Sang Rengkong ya, bicara ya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita ketemu hal, kita harus bertanya kepada orang yang tepat. Jadi akan diberikan informasi ataupun ini kita yang berdoa juga harus ya membaca lagi buku-buku yang kita ada kan. Salah satu halaman buka kadang-kala ketemu jawabannya. Itu yang sering saya rasakan sejak ini ya tahu, paham misi di kehidupan kali ini. Saya memiliki misi kehidupan. Di Master juga sering di pemberkatan kali ini ya, temukanlah seming misi kehidupan kali ini kita mau bagaimana. Karena setelah menjadi murid Master ya, mau jalani jalan bodhisattva, pasti harus berbekal dhamma. Ya, semoga dikuatkan ya, dan banyak ketemu mitra bajik, dan semua mitra itu bajik, sesuatu yang harus kita belajar, yang menjadi panutan, yang menjadi, oh saya jangan seperti itu, adalah semua hal yang baik. Yin dan yang itu baik. Kan ya, Sejeman, kita temukan keseimbangan diri kita. Kan? Kanan Elisa Secia ya. Jadi kembali lagi ice itu sehau ini lah ya. Jadi kalau misalnya mendapat sesuatu yang mungkin yang tidak baik ya, kita anggap kita sedang membayar karma masa lalu ya. Kita harus bersukacita menerimanya. Dengan demikian akan dapat diskon ya Secia 20% ya. Karena kita tidak penuh kerisauan ya, kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Jadi membuat hidup kita jalani, kita lewati dengan baik ya. Jadi semuanya pasti akan berlalu. Mungkin Nelly Sece mau menanggapi, silakan Sece. Ya, Secie, berhubung waktu juga sudah ini ya menunjukkan pukul 9. Bagaimana kalau kita lanjutkan ke kosakata, Secie? Ya, Sece, sudah malam, kita lanjut ya ke kosakata. Ya.感恩是光善人开示，感恩是故金色妙莲华新法上一会kosakata Shin Fasyang bab 19 jasa kebajikan dari guru Dharma episode 1672 memunirkan batin sebagai wadah dan Dharma akan membasahi lahan batin pada tanggal 22 Desember 2024. Kong miao, kosong dan tidak berbatas. Sinci, wadah. Cita sang tanah. Miecin, lenyap sepenuhnya, lenyap secara tuntas. Kong suo, kantor pemerintah. Ku kong, penderitaan dan kekosongan. Kekosongan dari penderitaan. Ta Sheng Chun, paling mulia dari para mahasuciwan. Istilah sebagai penghormatan kepada Buddha. Aimu, memuja, menyukai. Hui Sa, memercik, mencurahkan. Sheng Mie Wu Chang,
kekalan. Apa yang muncul akan lenyap. 感恩是故事婆，晚上好。感恩小菩萨。Ya, Sesiong Sejie, mari kita tutup Zoom hari ini. Sesiong Sejie, silakan berdiri. Silakan bersikap anjali. Mari kita memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Ka'en Sesiong Sejie. Ka'en Valentina Sejie, Ka'en Sesiong Sejie yang telah meluangkan waktu, jangan lupa diisi absensinya ya Sesiong Sejie. Selamat malam.感恩 Nelly Sejie,感恩kepada seluruh peserta simpasiang,感恩kepada seluruh tim simpasiang Tajia Wansang-hao. Ka'en Tajia. Ya, cảm Valentina Sejie, Nelly Sejie, cảm ơn.感恩 Om Ji Win. Selamat Sejie, selamat malam. Selamat beristirahat. Ya,感恩 Juliana Sejie, 感恩 Citra Sejie. Selamat malam Sesiong Sejie, selamat beristirahat.慈悲，在变数中考验智慧，在艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心，在复杂中欣赏优点。间没有苦痛与悲情，在苦难中张扬慈悲，在变数中考验智慧。艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心，在人我中相互感恩，在社会中相靠着，祈愿生命和心灵有情，祈愿时代安居乐业，人安心。
慈悲，在变数中考验智慧，在艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心，在人我中相互感恩，在社会中相和无争，祈愿生命和心灵有情，祈愿时代安居乐业人安心，传颂生命的尊贵与传奇。